Pemirsa, sebuah kisah kerikil dalam sepatu. Suatu hari, dua orang kakak dan adik sholat di sebuah masjid di dekat pasar. Setelah selesai sholat, sang adik berkata kepada kakaknya, ingin berbuat iseng agar suasana segar, penuh canda dan tawa. Sang kakak pun menanyakan keisengan apa yang akan dilakukan sang adik. Kebetulan ada seorang pengemis tua masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat. Pengemis itu mengenakan sepatu lusuh yang ia letakkan di depan pintu masjid. Seketika sang adik berkata kepada kakaknya bahwa ia punya ide. Aha, gini kak, gimana kalau aku masukin beberapa kerikil ke sepatu pengemis itu? Kita lihat reaksinya, kata sang adik sambil bergegas mencari kerikil di luar masjid. Tak sempat memberi waktu kepada kakaknya untuk mengomentari idenya. Sejurus kemudian dimasukkannya kerikil itu ke dalam sepasang sepatu yang nampaknya menjadi satu-satunya alas kaki yang dipakai pengemis itu setiap hari. Keduanya pun menunggu sang pengemis keluar masjid dari tempat tersembunyi untuk melihat reaksi saat ia memakai sepatu. Sang pengemis pun keluar dari masjid, terdengar jeritan saat kakinya masuk ke dalam sepatu. Ya Allah, apa ini? Teriak sambil mengeluarkan kakinya kembali dari sepatu dan mengeluarkan isinya. Ia menemukan beberapa kerikil tajam ukuran kecil yang ternyata mampu membuat kakinya berdarah akibat tergesek kerikil tersebut. Ya Allah, teganya orang memasukkan kerikil ini. Saya doakan semoga dibalas setimpal apa yang telah dilakukan. Semoga hidupnya selalu dalam masalah karena telah membuat masalah. Selalu sulit karena menyulitkan orang lain. Gumamnya lirih sambil menahan rasa sakit. Kakak dan adik yang melihat reaksi pengemis tua itu pun saling bertatap mata. Rencana yang awalnya hanya sebuah keisengan dan untuk mencairkan suasana, namun berubah menjadi perasaan bersalah. Keduanya pun tak tega untuk tertawa atas keisengan sang adik. Keesokan harinya, kedua kakak adik ini kembali ke masjid tersebut. Sengaja mereka sholat di masjid itu lagi untuk menunggu sang pengemis yang kemarin mereka isengi. Tepat sekali sang pengemis kembali ke masjid itu untuk sholat. Berjalan sambil terbincang-bincang akibat kerikil yang melukai kakinya anak kemarin. Ia melepas sepatunya dan meletakkannya tepat di depan pintu. Saat sang pengemis sholat, sang kakak berkata kepada adiknya, untuk menebus kesalahan kemarin, sekarang kakak akan memasukkan ini ke dalam sepatunya, kata sang kakak kepada adiknya, sambil mengambil sesuatu yang ia lipat kecil-kecil dari sakunya dan segera memasukkannya ke dalam kedua sepatu pengemis itu. Tak lama sang pengemis pun keluar masjid dan segera mengenakan sepatunya. Alangkah terkejutnya sang pengemis karena ia kembali merasakan ada sesuatu yang mengganjal di kakinya. Ia pun sambil menghela napas sedikit kesal dengan kejadian tersebut. Apalagi ini, ya Allah, ujarnya sambil melepas kembali sepatunya dan membalikkannya untuk mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Alangkah terkejutnya ia, sang benda yang di dalam sepatunya keluar. Ia melihat uang kertas pecahan 100.000, 50.000, 20.000, dan 10.000 terlipat kecil-kecil. Ya Allah, siapa yang memasukkan ini ke sepatuku? Apakah ini rezekiku? Kalau iya,
Siapapun yang memasukkan uang ini ke sepatuku, aku doakan lancar rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapnya sambil melihat ke dalam dan ke kiri dan ke kanan. Tak ada satupun orang yang ia lihat. Dari tempat yang tak terlihat, sang pengemis kedua kakak beradik ini pun senyum. Mereka pun mengambil hikmah dari dua perbuatan yang sudah mereka lakukan. Adikku, sekecil apapun kesalahan kita kepada orang lain, maka kita akan menanggung dosanya. Sekecil apapun kebaikan kita kepada orang lain, maka kita akan mendapat pahalanya, katanya kepada adiknya. Perbuatan jelek kepada orang lain akan dibalas dengan doa jelek. Perbuatan baik kepada orang lain juga akan dibalas dengan doa baik. Jadi, jika kita bisa membahagiakan orang lain, kenapa menyusahkannya? Jika bisa memudahkan urusan orang lain, kenapa malah mempersulit orang lain? Tambahnya, kita tidak tahu dari mulut siapa doa akan terkabul. Pasti kita ingin doa yang baik terucap dari orang lain. Semoga Allah selalu mengabulkan doa-doa baik orang lain untuk kita. Amin.